baru mau survei, udah lulus baru survei gitu saya juga. Terus aduh, ngelihat pesantren saya kayak tega gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan para pemirsa semuanya? Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertemu di tayangan perdana Bitren, Bincang Eksklusif Pesantren. Dan alhamdulillah hari ini bahagia sekali karena tayangan perdana ini dihadiri oleh salah satu narasumber dunia pendidikan yang sudah malang melintang, insya Allah. Ada ayahanda Kiai Haji Abdullah Muaz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, fit, fresh, segar bugar. Alhamdulillah ceria, ya, semangat. Insya Allah. Dan memang kalau kita lihat beliau ini subhanallah ya, nggak ada kelihatan sisi letihnya gitu, on fire terus. Dalam rangka apa ya? Beliau memang concernnya di dunia pendidikan. Mungkin ada satu hal yang ingin Anda tanyakan, mudah-mudahan mewakili ayah bunda semuanya. Apa sih Pak Kiai kelebihan kita menyekolahkan anak-anak kita di boarding school atau di pesantren Pak Kiai? Wah, ini kajian yang panjang ini, berjilid-jilid ya. Hari ini kita batasi dulu ke fokus yang paling sering ya, yang suka dikeluhkan juga oleh orang tua kalau anaknya sedang di rumah, yaitu soal pengendalian waktu, yaitu soal keteraturan dalam hidup. Bahwa di antara nilai plus atau keunggulan dari pesantren itu, anak-anak kita waktu-waktunya sedemikian rupa diatur, dikendalikan, diprogram mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Itulah yang sulit sekali kita dapatkan jika anak kita di luar gitu kan. Apalagi kalau ayah ibunya bekerja, waduh semakin tidak terkendali lagi. Nah karena itulah kalau anak-anak kita hidup di pesantren, mulai dari bangun tidur ada yang bangunin gitu kan. Terus saja nanti ada program asrama, ada program kepesantrenan, ada program sekolah, ada program eskul. Nah itu semua untuk mengisi waktu-waktu anak kita sehingga sehari 24 jam boleh dikatakan full waktu anak kita itu sangat bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia, semua di dalam kendali penuh oleh guru-gurunya masing-masing. Artinya terkontrol, terkendali. Waktu-waktunya diisi dengan penuh hal-hal yang bermanfaat, baik menambah iman, menambah ilmu, menambah keterampilan, bahkan bisa menambah income loh. Itu kan Allah, pelatihan ya? entrepreneur kan bisa nambah income kan gitu. Luar biasa tuh. Tadi sekilas ayah bunda dan para pemirsa semuanya ya, salah satu baru sekelumit kecil tentang kelebihan dari sisi waktu gitu. Nah barangkali Pak Kiai kan tidak sedikit anak-anak kita yang kebiasaannya dari rumah tadi karena tidak teratur tuh ya, bangun semaunya gitu kan, berangkat sekolah seperti apa. Nah seperti apa sih konsep penerapan dari sisi waktu ini ketika anak-anak kita memang masuk di dunia boarding school atau pesantren gitu Pak Kiai? Nah itu dia seninya orang-orang pesantren, bapak ibu guru yang di pesantren, seni babak belurnya. Seni babak belur ya. Bahwa mohon maaf ketika mungkin ada sebagian gitu ya, dari gaya hidup atau pola asuh orang tua dari TK sampai SD-nya yang memang tidak biasa teratur gitu kan, tiba-tiba dia harus masuk ke dalam pesantren. Atau dia sudah keranjingan dengan game, gadget, televisi, tontonan, hiburan, tiba-tiba masuk ke pesantren yang sangat dibatasi. Nah jet lag nih ceritanya kan. Artinya sebulan atau 2 bulan maksimal 3 bulan pertama itu fase adaptasi. Gitu. Apabila sudah 3 bulan selesai, insya Allah tuh anak betah sampai dia lulus. Tapi kalau udah 3 bulan juga masih saja bermasalah, ini calon-calon nih, cikal bakal anak itu tidak betah. Tapi biasanya pesantren juga mengadakan saringan dulu dengan serangkaian wawancara dan berbagai pertanyaan-pertanyaan mengarah ke sana supaya ayah bunda tidak dirugikan karena nanti ada potensi anak ini udah ketahuan nggak akan betah gitu. Mungkin karena pola asuhnya, berarti butuh adaptasi yang lebih lama gitu ya, butuh kesabaran. Maka kalau dibilang seperti apa ya, anak-anak kita berikan proses adaptasi
sebulan 2 bulan untuk bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan pesantren. Terutama tadi yang apabila sebelumnya waktu TK dan SD misalnya punya gaya hidup dan pola asuh yang sangat berbeda dengan kehidupan pesantren, teratur, tertib, disiplin segala macam, tiba-tiba masuk ke pesantren itu sangat butuh adaptasi, si gurunya sangat kerja keras, si anaknya berupaya sabar dan menahan. Kalau salah satunya nggak klop gitu kan, anaknya berusaha sabar tapi gurunya nggak kerja keras juga, bisa anak itu terus-terusan nggak betah nantinya. Berarti dirancang sedemikian rupa pesantren itu bagaimana acara-acara yang disajikan, program-program yang disajikan sedemikian rupa menarik buat anak-anak, terutama di fase adaptasi. Tapi kalau lebih hebat lagi, ya masa orientasi cukup seminggu. Orientasi, ya. Jadi adaptasi itu seminggu. Itu berarti anaknya hebat gitu ya. Biasanya tetap saja masih ada masalah-masalah sebulan lah kira-kira, barulah anak itu bisa menghidupi bisa mengikuti gaya hidup di dalam pesantren. Ya. Baik, ayah bunda dan para pemirsa semuanya, tadi disampaikan Pak Kiai bahwa jangan khawatir ketika anak-anak kita mulai masuk dari habit rumah ke habit pesantren, karena pas begitu masuk mereka mendapatkan sebuah area adaptasi yang disebut dengan orientasi tadi, bagaimana pelan-pelan mereka menyesuaikan dengan suhunya boarding school seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan sudah menjadi sebuah jawaban bagi kekhawatiran orang tua yang wah, nanti bagaimana anak saya ketika masuk ke pesantren nih, biasa bangun pagi jam 7 gitu ya, tiba-tiba harus bangun jam 5 Pak Kiai, bahkan jam 4 gitu Pak Kiai ya. Jadi insya Allah ada masa adaptasinya ya Pak Kiai gitu, seperti itu. Kemudian kadang-kadang muncul juga nih pertanyaan Pak Kiai, orang tua tuh yang wah, anak saya gimana makannya ya? Kalau di rumah kan makannya tuh yang simple-simple, yang gampang-gampang Pak Kiai. Nah, apakah di pesantren seperti apa tuh pola mengatur anak-anak makan dan lain sebagainya? Nah, ini juga pada sebagian tanda kutip anak-anak bermasalah karena pola hidup yang berbeda tadi, pola makan yang berbeda. Ketika kita kepingin yang namanya terpadu, Islam itu lengkap ya, mengatur juga makanan gitu. Falyanzuril insanu ila tu'amih, hendaklah manusia perhatikan makanannya. Kita berupaya walaupun tidak langsung kaget gitu ya, sedikit demi sedikit berupaya mengembalikan pola makan yang sehat. Di antaranya bagaimana kita mencoba mengurangi gorengan dan tumisan, itu berat memang, sulit sekali gitu ya. Atau sayur bening-bening begitu, sulit banget. Nah, ketika yang disebut simple tadi gitu kan, yang fried chicken, micin, penyedap, rasa, pengawet, pengenyal, saus, mayones, itu terus sekian lamanya gitu kan, dari TK sampai SD gitu. Tiba-tiba anak pesantren mau dikasih sayur bening, ya bermasalah pasti kan. Dan pihak pesantren juga lebih sering mengalah gitu. Sampai hari ini menjadi katakanlah pekerjaan kita semua ini belum selesai masalah itu. Artinya bukan belum selesai makanan yang nggak bagus gitu. Justru makanan-makanan bagus itu yang tidak disukai oleh anak kita karena pola makan sebelumnya berbeda. Lidah ini untuk berubah itu berbeda. Saya waktu ke Jepang misalnya, saya tanya orang Indonesia yang tiba-tiba bisa berubah, tiba-tiba bisa makan ikan mentah berapa? Oh, jarang Pak, kita adaptasi. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang udah bertahun-tahun masih nggak suka ikan mentah. Tapi orang Jepang itu makan ikan mentah doyan mereka kan. Nah, sama ketika kita ingin mengembalikan pola hidup sehat, katakanlah kita mengurangi tumisan dan gorengan misalnya kan, kita kepingin kembali ke sayur-sayur bening misalnya, wah itu belum tentu bisa itu. Pelan-pelan, paling dalam seminggu kita cobain berapa kali dulu gitu. Enggak tiap hari, bisa tiap hari nggak makan itu anak nanti kan, waduh berat. Gitu ya. Nah, karena itulah ayah bunda diharapkan juga mau bekerja sama. Biasanya kan sekarang udah ada GoFood tuh. Tinggal nelpon dari jarak jauh gitu kan. GoFood, fried chicken lagi. Datang ke pesantren tuh delivery gitu kan. Fried chicken lagi, kiriman dari orang tuanya melalui GoFood. Nah, ini yang jadi persoalan kita bersama sampai hari ini. Baik. Seni gitu ya. Seninya ya. Jadi ayah bunda dan para pemirsa, ternyata tanpa kita sadari ketika kita menyekolahkan anak kita ke pesantren atau boarding school, itu ada sebuah fase perubahan pola makan yang sehat.
Betul sekali. Mungkin kalau di rumah ketika anak pengen ayam, orang tuanya selalu mengikutin kan. Tapi pesantren akhirnya punya pola gitu. Sehingga tanpa sadar ketika anak pindah ke pesantren, itu pola makannya akan lebih bagus lagi nih, subhanallah ya Pak Kiai. Betul. Ini pola kelebihan salah satu pesantren juga seperti itu Ya, ternyata betul. ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah penyemangat buat ayah bunda untuk ayo mendingan di pesantren aja, pola makan anak kan jadi lebih oke banget kan Pak Kiai ya, seperti itu. Baik, yang berikutnya ada juga masukan atau pertanyaan dari para orang tua nih ketika misalkan menyekolahkan putranya atau putrinya ke pesantren. Nah, orang tua suka ada yang masih tadi ngerasa sedih, kadang nangis segala macem gitu Pak Kiai. Nah, berarti orang tua pun harus sama-sama apa ya istilahnya beradaptasi juga mungkin Pak Kiai ya. Iya betul ya, bahkan ada genetika juga ya. Ada orang Betawi sama orang Sunda tuh agak mirip-mirip tuh, agak susah berpisah dengan keluarga biasanya ya. Saya juga pernah merasakan anak pertama saya udah tes, udah lulus di pesantren gitu ya. Kan anak pertama kali ya, perempuan pula gitu. Terus baru mau survei, udah lulus baru survei gitu saya juga. Terus aduh, ngelihat pesantren saya kagak tega gitu. Akhirnya saya tarik lagi, akhirnya masuk di negeri. Tapi begitu anak kedua udah mulai tahan, anak ketiga tahan, anak keempat terus sampai anak keenam. Jadi mulai dari anak kedua sampai anak keenam itu kehidupannya pernah mengalami masa pesantren. Tapi anak pertama gagal. Itu Betawi itu. Tapi kalau biasanya Jawa, Makassar, Padang, mereka biasa itu mengembara segala macam, biasa-biasa aja jauh dari keluarga. Nah, jadi bagaimana tipsnya kan? Ya memang terpaksa dulu selama sebulan 2 bulan. Kadang betah atau tidaknya anak di pesantren juga tergantung emaknya juga gitu. Kalau emaknya semua apa ngingetin terus teman nelpon segala macam, anak tuh lama adaptasinya gitu. Tapi ketika itu jek gitu langsung sebulan aja dulu jangan nelpon gitu kan. Wah, itu bisa ya kalau nggak nanti akan resign tapi jarang ya. Kalau nggak akhirnya anak itu sudah beradaptasi gitu ya. Baik, jadi itu ya pengalaman Pak Kiai sendiri mengalami ternyata ayah bunda bagaimana pertama kali harus berpisah dengan putra atau putrinya, tapi memang harus ada tega tadi ya Pak Kiai ya, pokoknya Bismillah gitu kan seperti itu. Nah, baik ayah bunda dan para pemirsa semuanya, alhamdulillah dari perbincangan yang singkat ini tentang kelebihan kita menyekolahkan putra putri kita di pondok ataupun di boarding school, ternyata tadi saya review sedikit ya dari sisi waktu, anak akan lebih mudah melakukan perubahan waktu mungkin ke yang lebih baik lagi, jadi lebih disiplin lah intinya. Kedua, ternyata dari pola makan saja tanpa kita sadar pola makan akan berubah menuju sesuatu yang lebih sehat tentunya, karena betul di pesantren biasanya banyak sayur-sayuran dan lain sebagainya, dan karena itu pola anak-anak harus mengikutinya walaupun tadi kata Pak Kiai pelan-pelan gitu, nggak langsung sekaligus, tapi minimal anak itu dalam seminggu adalah sayuran yang dinikmati. Dan yang ketiga tadi bagaimana orang tua harus juga tega gitu kan, dalam rangka adaptasi yang lebih baik lagi, sehingga proses adaptasi anak juga di pesantren itu akan cepat juga, sesuai dengan cepatnya orang tua beradaptasi meridokkan, merelakan putra putrinya mondok di pesantren. Bincang yang sangat singkat ini bermanfaat bagi ayah bunda dan para pemirsa semuanya, terutama ayah bunda yang masih agak ragu nih dan agak sedikit takut, gimana ya nanti kalau saya nyekolahin anak saya di pesantren, jauh dong, sepi dong. Don't worry, be happy. Sekarang ternyata banyak kelebihan. Baru 3 tadi yang disebutkan Pak Kiai. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas lagi di episode berikutnya. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Masya Allah di tengah kesibukan beliau mau mampir dulu di edisi perdana Bitren, Bincang Eksklusif Pesantren. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya dengan bahasan-bahasan yang insya Allah sangat inspiratif, membantu ayah bunda dalam rangka memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak tercintanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.